kalah seberapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase ini ya. Inilah reaksi Capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat menjawab pertanyaan dari warganet di sosial media TikTok beberapa waktu lalu. Ya, seperti TikTokers lainnya, Capres nomor urut 1 itu melakukan live TikTok yang ditonton lebih dari 44.000 viewers di waktu pergantian malam tahun baru. Saya beri contoh kasus ya, kemarin ada orang yang menyerobot lahan negara selama 22 tahun. Ya, tidak hanya Anies yang memanfaatkan fitur siaran langsung saat malam tahun baru, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD juga melakukan live TikTok. Di dalam live-nya tersebut, Mahfud membahas topik seputar hukum bersama warganet. Keuangan negara 2 triliun, kemudian perhitungan kerugian perekonomian negara 4 triliun. Meski keduanya menyebut bahwa live TikTok sebagai cara untuk menyapa para pendukungnya, namun upaya ini menjadi salah satu cara meraih suara pemilih muda di Pilpres 2024. Terkait dengan penggunaan fitur streaming di media sosial TikTok, Wakil Komandan Tim Kampanye Pemilih Muda Prabowo Gibran Rahayu Saraswati menyatakan Capres dan Cawapres nomor urut 2 tidak akan mengikuti berkampanye melalui media live streaming. Saya rasa kita nggak perlu mengikuti apa yang lain lakukan karena memang mereka selalu apa adanya gitu kan. Kalau memang itu akan terjadi ya terjadi, kalau tidak ya tidak, nggak masalah. Makasih. Sementara itu, pendekatan berbeda dilakukan tim kampanye Capres-Cawapres nomor urut 2. TKN Prabowo Gibran memperkenalkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan atau AI sebagai cara untuk mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Pengguna dapat melakukan foto bersama yang kemudian diedit seakan-akan foto bersama Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Sebelumnya, teknologi artificial intelligence juga digunakan sebagai media kampanye oleh paslon nomor urut 2 dengan foto sebutan Kemoy. Seperti diketahui, daftar pemilih tetap di pemilihan umum tahun 2024 berjumlah lebih dari 204 juta orang. Dan sebanyak lebih dari 50%-nya atau 106 juta pemilih merupakan kalangan milenial dan generasi Z. Ya pemirsa, jelang Pilpres 2024, kampanye oleh Capres-Cawapres kini ada yang menggunakan sosial media TikTok. Salah satunya dengan menggunakan fitur live streaming. Lalu ada juga dengan menggunakan teknologi berbasis AI. Seberapa efektifkah cara-cara tersebut bisa meraup suara dari para pemilih muda yang angkanya cukup besar? Telah bergabung bersama kami Fahri Mukhtar, juru bicara muda Timnas Amin, lalu ada Putri Komarudin, juru bicara TKM Prabowo Gibran, dan Aristiawan Yodi, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Bersatu Kawal Pemilu. Nah ini kalau kita lihat ada TikTok, ada juga AI. Saya mulai dari nomor urut 01 dulu kan, biar adil ya, 1, 2, 3. Jadi saya 01 dulu deh. Nah kalau dari 01, Timnas Amin, kita melihat kemarin Pak Anies di malam tahun baru menggunakan TikTok di sini. Ini bagaimana nih? Ini kenapa akhirnya memilih TikTok ini menjadi salah satu strategi dalam kampanye ini? Iya, sebenarnya masukan atau saran untuk Pak Anies live di TikTok tuh udah cukup lama dan udah banyak banget tuh masukan ke beliau bahwa yuk Pak Anies live di TikTok, sapa warga TikTok. Cuman memang Pak Anies itu baru sempat untuk live itu ketika akhir tahun kemarin. Dan ternyata sambutan warganet itu di luar ekspektasi semua orang. Nggak ada yang menyangka bahwa dari live ketika pulang perjalanan di mobil itu ternyata begitu diterima oleh warga. Dan ya Pak Anies ketika live di TikTok ya hanya berusaha untuk ngobrol ringan-ringan aja dengan warga TikTok karena memang sifatnya hanya menemani perjalanan beliau pulang. Gitu sih Mbak. Ini ribuan loh yang nonton pas Mas Anies live ini. Apakah ini, jadi Anda sepakat bahwa ini menjadi salah satu strategi kampanye Pak Anies? Sebenarnya dibilang strategi ya awalnya memang ini masukan dari banyak pihak bahwa mereka pada minta bahwa Pak Anies, dong Pak live di TikTok segala macam. Dan dari awal kampanye memang udah banyak yang minta untuk
Pak Anies ini live di TikTok. Cuman memang baru sempat Pak Anies itu live itu di akhir tahun kemarin. Dan memang tadi di luar ekspektasi bahwa ternyata sambutannya luar biasa sekali, antusias. Dan saya tuh baru paham bahwa kenapa ini relate banget di teman-teman K-popers. Ternyata karena gayanya Pak Anies ketika live itu mirip dengan gayanya para idol group, member idol group ketika mereka live. Jadi para member idol group itu kalau mereka live itu mereka live-nya itu di perjalanan di mobil. Itu mirip kayak live-nya Pak Anies pertama kali di mobil di perjalanan pulang. Kayak gitu Mbak. Jadi memang ya ini luar ekspektasi semua orang sih selama ini. Oke, baik. Pak Anies Baswedan menggunakan TikTok. Terus kemudian Pak Ganjar Mahfud juga kita lihat di sini pakai Pak Mahfud deh nih juga pakai TikTok. Nah, kalau 02 nih Mbak Putri, paslon 02 sepertinya belum tertarik nih sama TikTok atau seperti apa sih? Karena kalau kita lihat lebih bermain dengan AI saja atau gimana Mbak Putri? Ya, justru kalau dari pasangan calon kami merasa bahwa memang live dari TikTok itu kan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru ya. Kita tidak perlu menjadi capres atau cawapres kalau kita misalnya mau live TikTok atau Instagram. Dan itu memang sudah sering sekali dilakukan public figure lainnya. Justru dalam hal kampanye untuk mengedepankan terkait dengan media sosial dan teknologi ini, kami di Paslon 02 telah berhasil memberdayakan para techno influencer kita yang memang sangat kreatif. Kita menggunakan karya anak bangsa dan seperti yang tadi disampaikan di awal, kita telah meluncurkan platform yang namanya Foto Bersama AI. Jadi itu adalah platform untuk masyarakat yang mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk ngobrol atau bertemu secara langsung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu untuk berfoto bersama dengan tentunya background ataupun kegiatan yang sangat anak muda gitu. Jadi ada yang template-nya Mas Gibran sedang main futsal, main bola gitu. Terus ada juga berfoto dengan Pak Prabowo. Jadi hal-hal seperti ini justru kita sekaligus juga memunculkan karya-karya anak bangsa yang selama ini mungkin masih diragukan oleh masyarakat di bidang teknologi, khususnya di bidang artificial intelligence. Jadi kami ingin memperkenalkan karya-karya anak bangsa ini ya salah satunya melalui strategi kampanye di Paslon 02. Dan yang kedua, kemarin kita juga sekaligus launching augmented reality di mana masyarakat nanti bisa ngobrol sama image-nya Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam AR tersebut yang akan menjawab terkait dengan visi misi dan program kerja. Ya menurut kita juga ini adalah salah satu bentuk bagaimana nanti AR dan juga kecerdasan artificial ini bisa digunakan di masa depan. Jadi alih-alih kita fokus pada tren yang sedang ada, justru Paslon 02 ini selalu berusaha untuk menciptakan tren dan membuktikan bahwa anak Indonesia itu bisa kalau dikasih kesempatan seperti ini. Jadi nggak mau ikut-ikutan main TikTok nih Mbak Putri? Kalau soal main TikTok, Instagram, Twitter, saya rasakan Pak Prabowo dan Mas Gibran juga sangat aktif di berbagai platform tersebut. Bahkan sebenarnya dari riset terakhir, kalau kita lihat ternyata media sosial yang paling banyak dipakai di Indonesia itu bukan TikTok, tapi WhatsApp. Karena ya memang saya yakin kita semua juga berkomunikasi lewat WhatsApp. Setelah itu baru Facebook, Instagram, dan terakhir baru TikTok. Jadi kalau kita lihat dengan adanya Pak Prabowo dan Mas Gibran di seluruh media sosial ini justru bisa memfasilitasi berbagai generasi yang ada di media sosial tersebut dan tidak hanya fokus pada generasi tertentu karena memang generasi muda kan ya banyak segmentasi umurnya ya. Jadi tentu kita harus bisa menyasar ke seluruh tingkatan umur yang ada. Oke, baik. Saya ke Mas Aris. Mas Aris, ini juga tadi ada jawaban masing-masing. Nah, dari 03 sendiri, apa sih ini kenapa? Karena kita lihat ya, terakhir Pak Mahfud nih yang menggunakan TikTok. Kenapa nih akhirnya mau eksis juga di TikTok? Mau ngambil suara anak muda apa gimana nih? Iya, terima kasih Mbak Eliza. Tadi Mas Fahri, Mbak Putri Komarudin sudah menyampaikan bagaimana pendapatnya. Tetapi saya sebagai anak muda, sebagai pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud sangat senang. Akhirnya
calon-calon lain, calon 01, 02 juga menyadari pentingnya TikTok dan mulai mengikuti juga eksistensinya di TikTok ya, walaupun secara tidak langsung mungkin kalau 02 melalui akun-akun lainnya. Karena Mas Ganjar itu sudah menjadi pionir aktif di TikTok bahkan sejak sebelum dicapreskan. Sejak beliau menjadi gubernur, beliau sudah aktif di TikTok. Itu bisa dibuktikan by data dan by fakta bahwa Pak Ganjar adalah capres yang follower TikToknya itu paling besar. Itu ada 7 juta, dengan like sudah melebihi sekitar 170.000 likes ya, disukai itu di fitur di TikTok itu. Nah, artinya apa? Memang bukan hal yang baru buat Mas Ganjar dan Prof Mahfud. Bahkan Pak Ganjar, Pak Mahfud ya, sejak 2013 sejak Pak Ganjar menjadi gubernur, itu sudah memperkenalkan tradisi digitalisasi, sudah menyapa warga secara digital. Tidak hanya di TikTok. TikTok mungkin baru kelihatan sekarang, walaupun Pak Ganjar secara fakta sudah lebih dulu aktif di TikTok sejak zaman gubernur ya, menjadi gubernur. Prof Mahfud dan Pak Ganjar di akun Twitternya, di X-nya itu selalu berinteraksi dengan masyarakat. Ya, ketika banyak kritik dari masyarakat, banyak masukan, diserap aspirasinya. Nah, ini yang kemudian memberikan gambaran kepada publik bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud adalah sosok pemimpin yang mudah diakses oleh publik. Inilah sosok pemimpin yang dibutuhkan. Jadi tidak hanya baru-baru di TikTok, tetapi sudah lama. Dan itu sudah dibuktikan dengan berbagai program-program yang ada. Misalnya Pak Ganjar menggagas aplikasi Jalan Cantik, di mana ada kritik-kritik atau protes terhadap jalanan, masukan terhadap jalan yang rusak diperbaiki. Ini Mas Ganjar sudah melakukan itu semua, termasuk diaplikasikan dengan program internet gratis, KTP Sakti. Ini kan digitalisasi semua. Jadi dari proses, program dan tujuan ini sudah inline. Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya gitu loh. Jadi dan ini terbukti. Artinya Mas Haris bahwa yang dilakukan oleh Pak Mahfud pada TikTok dilakukan pada akhir tahun kemarin di 31 Desember ini bukan karena ikut-ikutan Mas Anies kan, karena Mas Anies kan TikTok sebelumnya di tanggal 28 dan 30 nih. Jadi bukan ikut-ikutan ya, tapi memang sudah ada mau melakukan itu sebelumnya. Jelas. Ya. Kita sama sekali tidak mengikuti, hanya mungkin perbedaannya itu hanya dalam bentuk saja. Tetapi kalau misalnya eksistensi di TikTok itu bisa dicek. Justru Pak Ganjar ini yang pionir pejabat publik yang memperkenalkan dirinya, yang membuka dirinya dapat diakses melalui TikTok. Live Pak Ganjar itu juga sudah dilakukan jauh sebelum Pak Anies melakukan itu. Namun bedanya mungkin live-nya itu live terkait kegiatan dan lain sebagainya begitu. Nah, ini saya rasa justru dengan live TikTok ini menampilkan apa? Menampilkan sosok pemimpin yang tanpa kepura-puraan. Kejujuran ada di sana gitu. Pak Ganjar baru tadi malam ya dengan Pak Sandi juga membuka live TikTok. Jadi terakhir tadi malam itu melakukan live TikTok dan masyarakat sangat antusias itu. Karena kalau misalnya pemimpinnya itu tidak berani tampil face to face dengan masyarakat, minimal untuk TikTok saja, itu saya ragu bahwa apa sih yang disembunyikan. Jangan-jangan hanya citra-citra yang dibuat semata atau citra-citra yang seolah-olah dipoles semata biar cantik, tetapi di realitasnya tidak sesuai dengan yang digambarkan di internet, di digital. Nah ini kalau sudah live TikTok, kalau sudah berani memang live TikTok, ini menunjukkan apa? Ada kejujuran di sana, tidak ada yang ditutup-tutupi, bahwa berani menyapa masyarakat. Ini yang paling penting. Jadi masyarakat orang yang bisa diakses, pemimpin yang bisa diakses. Saya coba tanya ini ke Mbak Putri. Mbak Putri, kalau Anda menanggapi apa yang dikatakan Mas Aris, kalau memang TikTok ini menjadi satu bentuk kejujuran karena terbuka seperti itu. Nah ini kan karena satu-satunya yang belum main TikTok nih 02 nih. Gimana tanggapan Anda? Ya kalau kita sih ya karena kita tidak kagetan tren, terus Pak Prabowo dan Mas Gibran juga beliau senantiasa belusukan ke daerah-daerah, berinteraksi langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga yang awalnya bahkan menciptakan tren kegemoyannya Pak Prabowo, yang waktu itu bahkan Pak Prabowo baru tahu artinya gemo itu apa gitu. Jadi kan justru respon yang sangat natural ini datangnya dari grassroots, dari akar rumput. Yang merespon terkait dengan program narasi gagasan yang disampaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi tentu dengan tren yang sekarang sedang muncul gitu, misalnya melalui media sosial.
Jadi ya kalau menurut saya kreativitas masing-masing paslon ini kan ya kita harus hargai ya gitu. Ada yang mau lewat media sosial, lewat TikTok, Instagram ya silahkan. Ada yang seperti di 02 mau memamerkan karya anak bangsa menggunakan kecerdasan artifisial dan juga augmented reality gitu dan memastikan bahwa ini bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing provinsi misalnya, karena kemarin pada saat kita launching foto berdua AI ini ada masukan yang sangat baik dari salah satu influencer lokal juga yang menyampaikan bahwa kalau bisa nanti ada foto yang lagi kerokan bersama gitu sesuai dengan kultur di beberapa daerah dan disesuaikan dengan konteks lokal kan. Jadi ini membuat AI atau kecerdasan artifisial ini bisa lebih inklusif dan yang ini menurut saya justru lebih baik karena sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di debat kedua kemarin. Ada yang namanya hilirisasi digital, membumikan dunia digital itu, memastikan bahwa digitalisasi bisa dinikmati oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bukan hanya di perkotaan. Jadi ya kita di sini ya bisa dilihat kita walk the talk. Jadi benar-benar gagasan kita bukan hanya sekedar omongan belaka, bukan hanya sekedar narasi, tapi sudah kita tunjukkan bahkan dari cara kita berkampanye. Oke, karena kita tahu bahwa di awal pada saat Pak Prabowo dan Mas Gibran kampanye muncul narasi gemoy ini kan juga dan masuknya gambar-gambar AI di Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini masih akan dipertahankan juga untuk menjadi salah satu strategi dalam mengambil ceruk pilihan muda ini, Mbak Putri? Ya. Tentu penggunaan kartun ataupun AI itu sendiri dalam kampanye itu kan hanya sedikit dari sekian banyak strategi yang kita gunakan. Karena untuk merebut hatinya suara pemilih muda itu kan tidak hanya menggunakan media sosial saja gitu. Jadi selama ini kita juga menggunakan tim relawan pemuda yang kita sesuaikan dengan interest ataupun ketertarikan dari masing-masing segmentasi anak muda. Jadi tim kampanye nasional kita punya yang namanya TKN Panta, di mana di sini kita menyasar pemilih muda dan TKN Panta ini punya 23 klaster yang bahkan ada yang menyasar khusus misalnya untuk kaum perempuannya, ada juga yang untuk anak-anak yang bergerak di bidang hukum, ada juga yang di bidang kesehatan, dan kami secara aktif juga melakukan kampanye di berbagai kabupaten, kota, dan provinsi, melakukan pembersihan rumah ibadah, terus juga kita melakukan pengecekan kesehatan gratis, melakukan diskusi terkait dengan kebijakan yang pro anak muda, dan kegiatan ini tidak lepas dari apa yang diusung oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran di dalam visi misi dan juga program kerjanya beliau berdua. Baik, saya terakhir mungkin ke Mas Fahri. Mas Fahri, tadi kita udah mendengarkan dari Mas Aris dan juga Mbak Putri apa mungkin alasannya, tapi saya cuma kembali ingin memastikan bahwa di 01 sendiri, di Amin, apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan? Kalau tadi dari Mas Ari menggunakan TikTok ini menjadi salah satu sarana supaya terlihat jujur, kejujuran, tidak ada pura-pura di situ, masyarakat bisa melihat langsung. Kalau dari 01 apa sebenarnya yang ingin disampaikan melalui sarana TikTok ini? Ya, setuju bahwa memang dengan kita TikTok kita menunjukkan originalitas kita, karena tidak ada kepura-puraan lagi tuh kalau kita TikTok. Semua kan ya dijawab dengan spontan. Dan tadi Pak Anies itu ketika dia TikTok, dia itu berusaha untuk berinteraksi dengan semua orang, dengan semua generasi yang mengikuti live TikTok beliau, dan beliau berusaha untuk ya udah ngobrol ringan aja, ngobrol santai aja, nggak usah terlalu gimana-gimana. Dan ngomongin tentang originalitas Pak Anies, ya semua jawaban beliau di TikTok itu kan memang jawaban yang orisinil, jawaban yang memang tidak dibuat-buat. Jadi ketika beliau ditanya soal etalase kacamata, ya beliau memang tidak tahu tuh apa itu etalase kacamata, dan beliau juga ketawa kan ketika diberitahu tuh sama netizen bahwa oh itu adalah kayak TikTok Shop. Terus ketika ada yang bertanya soal buku bacaan, ya Pak Anies memberikan rekomendasi buku bacaan. Ada yang minta saran, beliau berikan saran. Sehingga tadi tuh muncullah istilah-istilah abah nasional, abah online. Pak Anies menjadi figur ayah untuk teman-teman yang mungkin selama ini kehilangan
figur ayah, sehingga Pak Anies dianggap relate banget nih dengan kehidupan anak-anak muda. Dan juga ngomongin originalitas Pak Anies itu bukan cuma di TikTok, bukan cuma ketika live, pun ketika Pak Anies berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik itu ketika kampanye ataupun ketika desak Anies, ya Pak Anies menunjukkan originalitas itu tanpa dibuat-buat, tanpa gimmick-gimmick yang berlebihan. Bahkan kita di Timnas Amin, kita itu sangat menghargai dan menghormati anak-anak muda lintas profesi, terutama para ilustrator. Makanya kami dari Timnas Amin, kami punya komitmen bahwa kami tidak akan menggunakan artificial intelligence AI untuk gambar, untuk ilustrator, karena memang lebih baik itu dikerjakan oleh manusia, oleh orang-orang, para penggiat seni, oleh para ilustrator, agar selain lebih orisinil juga lebih bisa dinikmati. Karena banyak sekali keluhan-keluhan yang kami terima bahwa sayang sekali di proses kampanye ini justru teman-teman ilustrator malah disingkirkan dengan adanya AI ini. Jadi kami baik. Tentunya kita mengatakan mungkin tidak ada yang bisa dikatakan tidak ada yang kebetulan dalam sebuah strategi politik. Kita akan lihat ini apakah strategi dari mulai TikTok sampai AI ini berhasil untuk meraih suara pemilih muda. Tentunya nanti akan terlihat pada 14 Februari di 2024 dalam pemilu 2024. Terima kasih tentunya Mas Fahri, Mbak Putri, dan Mas Aris telah bergabung bersama kami dalam Bersatu Kawal Pemilu.